Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Reprodi Administrasi Publik Umsida. Oke teman-teman, ini sudah berepisode-episode ya teman-teman. Setiap Sabtu kita nemenin teman-teman di podcast. Oke, kali ini kita kedatangan alumni ya, angkatan 2018. Saya kayaknya nggak perlu mengenalkan diri ya teman-teman, soalnya semuanya pasti sudah tahu. Saya Hana, laborannya Prodi Administrasi Publik. Mau Mbak, dengan Mbak siapa? Wulan Novitasari dari Prodi Administrasi Publik semester sudah lulus. Ya, sampai lupa teman-teman kalau sudah mau wisuda bulan depan. Mbaknya wisuda bulan November ya berarti? Iya. Bulan depan ya? Oke. Mbak, boleh nggak sih sharing-sharing sebentar aja ya? Kenapa sih Mbak dulu kok ambil Prodi Administrasi Publik? Karena mungkin salah satunya enggak betul Mbak ya, karena menghindari hitung-hitungan. Oh iya, oke. Menghindari berhitung ya sebenarnya. Bisa berhitung, lebih suka kayak ilmu sosial aja. Ya gitu. Jadi kayak tebak-tebak berhadiah ya. Iya. Terus kalau boleh tahu nih Mbak, kan sudah berkecimpung ketika Mbak milih kan Mbak nggak tahu backgroundnya Prodi Administrasi Publik seperti apa. Terus ketika Mbak Novita Wulan ya, lebih dikenal dengan Mbak Wulan ya teman-teman. Mbak Wulan ini gimana sih menurut Mbak Wulan Prodi Administrasi Publik itu ternyata ketika Mbak Wulan pelajari? Enggak jauh beda sama SMA Mbak ya. Iya. Ilmu sosial ya, ilmunya ya tentang masyarakatan. Iya. Lebih ke lebih belajar aja sih Mbak, lebih luas dari SMA gitu aja, enggak jauh-jauh beda. Cuman lebih ke kebijakan Iya. mungkin ya, lebih mengenal kebijakan, undang-undang ini itu, Iya. terus kebijakan dari pemerintah seperti apa. Oke. Terus menurut Mbak Wulan menarik nggak sih menurut Mbak Wulan mata kuliah atau pelajaran atau dosennya mungkin yang dari Prodi? Menarik banget Mbak. Dari SMA ke kuliah lebih banyak motivasi yang dikasih sama dosen-dosennya, wawasan nggak cuma ilmu aja, lebih ke pengalaman gitu sama teman-teman gitu. Jadi lebih banyak sharing ya teman-teman. Terus apa sih yang Mbak Novia yang nggak Mbak Novia ini menurut Mbak ya, misal ini Mbak punya pikiran A ini ternyata ketika sudah berkecimpung di Prodi AP, sudah kuliah di AP, oh ternyata kok nggak A aja ya, ada nggak yang kayak gitu? Iya, Perasaannya seperti iya. itu. Seperti kan awalnya administrasi publik nggak jauh-jauh dari ilmu sosial, tapi lebih kayak kaget ada pelajaran hukum gitu, kok masuk juga di situ gitu Mbak. Jadi kayak universal iya, ya, lebih luas, psikologi luas. juga masuk gitu. Oke. Dasar-dasar aja sih. Ini Mbak. Terus ini kok sekarang outfitnya pakai alma mater berkerudung hitam ini habis acara apa Mbak? Habis ujian ASP Mbak. Sertifikasi profesi. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih sertifikasi profesi yang Mbak ikuti tadi? Tentang okupasi asisten analisis kebijakan Mbak. Oh yang masuk di jurusan. Jadi Iya. gini teman-teman, di Unsida sendiri sekarang itu ada lembaga sertifikasi profesi. Salah satunya yang ada di Prodi Administrasi Publik itu namanya okupasi asisten analis kebijakan. Jadi nanti teman-teman ketika sudah lulus, teman-teman akan ada sertifikasi. Jadi ada ujiannya gitu. Ketika cerita nih Mbak, ketika tadi pas LSP gimana perasaannya? Deg-deg apa gimana? Apa sudah tahu hasilnya, sudah kompeten atau belum? Udah sih Mbak. Takut nggak selesai gitu. Ya, soalnya ada waktunya ya Mbak ada ya. waktunya. Ketika waktu selesai sudah harus selesai semua ya. Oke. Tapi sudah tahu hasilnya belum? Masih belum ya. Itu makin deg-deg lagi ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak Wulan ini sekarang kerja di mana? Aku kerja di perusahaan yang ada di Moro Industri, di PT Pokpan Indonesia sebagai security, anggota security. Tuh, teman-teman jangan salah, security juga bisa kuliah di Prodi Administrasi Publik. Kita itu gak mandang profesi apa aja, yang penting itu niat teman-teman ya Mbak. Kalau boleh tahu nih Mbak Wulan dulu kerja duluan apa kuliah duluan nih? Kuliah dulu Mbak, Oh, semester oke. 3 baru kerja.
Oh gitu ya, berarti setelah kuliah terus kemudian dapat kerjaan langsung dibawa itu lagi ya perusahaan itu. Oke. Susah nggak sih Mbak bagi waktu, soalnya kan setahu saya nih kalau jadi tenaga keamanan nih Mbak ya, itu kan pasti shiftnya banyak Mbak ya. Ya untungnya di Unsida itu ada 2 kelas Mbak ya, kelas pagi sama malam. Dan juga kalau kita mau pindah ke malam atau pagi itu nggak dipersulit gitu Mbak. Jadinya menyesuaikan kerjaan. Jadi ya harus tuh ngerti gitu loh. Jadinya kadang-kadang kalau pas kerja pagi ya ikutnya kelas malam gitu. Jadi Mbak Wulan di sini ngerasa kebantu sekali ya, soalnya waktunya bisa disesuaikan sama kerjaannya Mbak Wulan. Fleksibel Mbak. Terus apa sih yang Mbak Wulan dapat ketika Mbak Wulan kerja, terus Mbak Wulan kuliah? Apa ilmu apa yang Mbak bisa petik dari hal itu? Lebih menghargai waktu sih Mbak ya. Iya. Soalnya kita mencari uang juga buat sekolah capek-capek masa nggak selesai gitu, jadinya capek. Harus sama capek selesai tepat waktu selesai. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Mbak Wulan, rencana Mbak Wulan setelah lulus nanti tetap di tempat kerja Mbak Wulan sebelumnya ini, apa Mbak Wulan mau coba PNS, P3K kan sekarang lagi banyak buka, terus BUMN juga sekarang juga banyak lowongan yang buka. Menurut saya kuliah itu nggak yang dulu harus kerja kantoran Mbak ya. Menurut saya kalau security gitu sekarang yang saya tekuni itu bukan cuma sih, saya juga kebantu, tapi menurut saya kerja security itu proses saya. Untuk kedepannya saya belum tahu, tapi insya Allah pengen belajar bisnis. Kalau keterima di kerja lain yang lebih baik juga nggak apa-apa, jadinya jalan dulu gitu aja. Jadi ikutin alur dulu ya Mbak ya, sambil coba jalanin yang ada dulu. Nggak stuck juga gitu. Tapi kan tetap semangat jalaninnya. Terus Mbak Wulan juga bisa membuktikan meskipun kuliah sambil kerja dengan 3 shift ya teman-teman, otomatis kalau tenaga keamanan ya Mbak, Mbak Wulan juga bisa menyelesaikan. Menurut Mbak Wulan, apa sih yang membuat Mbak Wulan ayo aku segera lulus, apa sih? Lebih ke keinginan orang tua juga Mbak, orang tua kapan selesai gitu. Dorongan ya juga orang tua. Iya. Soalnya juga kan orang tua juga seneng kalau kita lulus gitu. Segera diwisuda tentunya. Yuk. Oke Mbak, boleh nggak Mbak Wulan ngasih pesan sama kesan Mbak Wulan selama Mbak Wulan kuliah di administrasi publik? Tentunya itu semangat juga ya. Niat awal itu niat gitu. Kalau kita nggak niat, kita nggak bakal selesai kayak gini. Apalagi kita sambil kerja, yang kuliah sambil kerja itu luar biasa Mbak. Ya, effortnya lebih ya Mbak ya. Kita harus berkorban waktu, jam tidur, tenaga tidur itu udah nggak jam aturan gitu. Apalagi sama tugas-tugasnya. Tapi ya lumayan sih, maksudnya kebantu dulu pas aku COVID, kebantu sama online, jadinya alhamdulillah nggak begitu yang offline, tatap muka langsung gitu, kebantu banget gitu. Tenaga ya, lebih bisa saving tenaga. Aja sih, semangat sama niat aja. Mbak Wulan, boleh nggak kalau Mbak Wulan menyampaikan pesan buat teman-teman atau kakak tingkat tentang apa ya, effortnya Mbak Wulan lulus? Ya semangat, ingat cita-citanya, jangan sampai nggak lulus ya, karena kalau nggak lulus itu bakal nantinya rugi sama mempengaruhi juga sih nanti ke yang minatnya nantinya gitu aja sih. Oke teman-teman, ceritanya banyak banget ya, kita jadi tahu Mbak Wulan backgroundnya itu sebagai security, tapi juga ternyata bisa lulus loh di prodi administrasi publik. Oke, makasih banyak ya Mbak Wulan sharing-sharingnya. Semoga sukses terus. Amin. Sekian podcast dari ini. Orang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.